Jadi jangan dipanteng nasinya. Masih orang Indonesia, masih orang Sunda ketek. Nggak makan nasi, tidak bahagia hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Ada dari mana aja nih? Kita sapa-sapa dulu ya. Ya, pertama ada Pak Helmi dari PKTJ. Wow, dari Tegal. Ibu Eda Setiawati. Ya, Ibu Ida dari mana? Dari Seknek. Itu dibuka dulu Bu, intinya Bu, mute-nya. Ya, ngomong kok bisa senyum. Gimana kabarnya Ibu Ida? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Bapak sehat, Bu? Alhamdulillah, Bapak. Sehat. Sekarang lagi sibuk apa, Bu? Ya, di rumah aja, Pak, sama anak cucu. Oh, udah pensiun, Bu, sekarang? Sudah, Belum? Pak. Tahun kemarin, Pak, ya. Oh, tahun kemarin. Kirain tuh, Lanjut, Pak. kirain tuh masih 1 tahun lagi tahun ini. Sudah, Pak. Kayak Gimana sekarang udah mulai apa? Udah mulai? ya, ngikut aja. Ikut apa namanya, pengajian-pengajian, Bapak. Oh iya, itu lebih penting, Bu, ya. Iya, Pak. Mendingan pengajian dari Iya. misalkan ikut majelis. Mbak bingung, mendingan pengajian ada itu juga, karena itu juga penting. Iya, kita mendingan mempersiapkan bekal untuk kita ke depan, ke masa depan yang depan banget gitu. Oke, baik Ibu, makasih banyak ya. Semoga, Bapak. Saya akan menyapa juga yang lainnya. Pak Ya, Helmi, makasih, Bapak. kasih Ibu di-on aja dulu Bu. Pak Ya. Helmi, apa kabar? Pak Helmi bisa mendengar suara saya? Ya, atau siapa yang mendengar suara saya dari mana? Oke. Ayana, assalamualaikum. Salam. Yunesti. Bu Yunesti, luar biasa. Gelap Peserta- ya saya gambarnya. Gelap. Serta dari mana Bu? Ibu senang Bang gelap-gelapan ya, Bu? Oh iya, Bang Mandiri. Bang Mandiri Iya, mana Bu? Pak Dokter, Bang Mandiri dan Mogot. Dulu kan di Jogja, Pak. Oh yes. Ya, Di ya, ya. Jogja. Pernah ketemu di Jogja ya. Iya. Ya, senang sekali ini kita hari ini saya bareng sama Dokter Indra. Nanti kita akan Iya. bincang ya tentang kesehatan. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita menyapa dulu nih Bu ya. Bapak gimana, sehat Bu? Sehat, Pak. Sehat. Kita Bapak di berapa kali tuh ikut movie ya? Berkali-kali. Bapak kan yang di Jenpas kan. P3 kali ikut movie kan dia. Oh iya. Yang di mana sih? Di berapa kali? Denpas, Gimana? bener-bener. Iya, Wah, dari tempatnya kan berapa kali itu di ini. Iya, Nggak di- ada ikut. di Di pemasyarakatnya, di ya, Bogor. pemasaran di Bogor, Di Bandung Sentul pernah ketemu. ya? Di Iya, Bandung di ketemu Sentul. lagi. Iya, di Jogja lagi pula dia. Jogja ya, di Jogja Iya. ketemu lagi. Pokoknya Jogja sama kalau kan saya. Iya. Kemenhumam kan kita klien kita juga nih. Iya. Tapi Yang kalau ada disampaikan Bapak sama Enak, nggak, Bu? Kalau berkali-kali gitu? Kalau Itu itu dapat. kan mereka nggak suami istri, Pak Dokter. Oh, gitu. Sendiri. Kalau yang mandiri baru suami istri Suami istri. diajak gitu. ya. Instansinya. Karena PNS mungkin jadi istrinya nggak diajak gitu. Nggak diaku ya, Bu ya? Buat sendiri aja ininya. Dananya mungkin sendiri gitu. Iya. Ininya. Jadi kalau Dokter ada gimana sehat nih dokter nih? Alhamdulillah, Bu. Ibu Yunesti, terima kasih banyak nih ya. Dari mana lagi? Pak Azan, Pak Ibu Yur. Ibu Iya, Yur, pagi, Pak. pagi Bu. Wow, Ibu dari Taspen Mandiri, apa? Oh, Bang Mandiri. Mandiri, Kita- Pak. Iya, kita ketemu di tahun mana, lalu, Bu? Pak, November. Oh, luar biasa November ya. Kita ketemu di Jogja apa di Bandung? Di Jogja, Pak, di Jogja. Oh ya, betul di Jogja. Gimana sekarang masih kerja kan Bu? Masih di Bank Mandiri? Belum pensiun Mas, kan? insya Allah tahun depan, Pak. Oh, tahun depan masih lama Bu.
Tinggal Masih dikit lama. lagi, Pak. Oh, dikit lagi. Tahun 1 tahun depannya tuh. lagi. Oh, ya masih lama, Bu. Masih lama, masih banyak waktu. Tapi dengan COVID itu di rumah setahun itu ya Bu ya? Enggak, Pak Indra. Oh, enggak. Tetap kerja, Pak. Oh, tetap. Enggak enak, Pak Indra, di rumah. Emang Bu. Ini juga dari Maret Pak Yana nggak kemana-mana tambah gebuk tuh ya. Kita itikaf 4 bulan ya, Dok ya. Iya. Pak Yana, Ya, baik. Yunesti, Pak Yana, lupa ngasih tahu aku siap. udah pensiun. Oh, udah pensiun. Udah per 1 Mei kemarin baru. Oh, baru. 1 Kalau Bapak Mei. masih aktif ya, Bapak? Jadi ini pensiun enggak. angkatan COVID ya Bu? Iya bener Dok, angkatan COVID. Jadi pensiunnya lewat Zoom juga gitu, Bu. Perpisahannya pakai masker semua. Udah. Iya, pelepasannya pakai masker. Kalau Bapak udah duluan Pak, Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Iya, iya, iya. Pensiunnya. Itu pianonya masih ada, Bu. Masih, ayo Pak Ayana diajak, ayo aku diajak kalau yang deket-deket atau kemana Siap, itu. kalau yang dekat-dekat ya, dekat ke Bogor kan? Nanti kita Bogor boleh, Bandung boleh itu. siap deh kita cari ini. Kalau yang pas Biar ada rame. yang Biar ada silaturahim juga. yang ada pianonya nanti saya ajak deh Bapak. Iya, Biar komplit Pak kita ininya. Komplit ya. Ininya Iya. berarti ininya biduannya banyak juga artisnya kan Bapak? Ada videonya masih muda tapi bukan saya lah. Kalau saya nggak kepake. Paling ntar dari peserta ya biasanya ya. Iya, tapi kan ini yang seleksi biduannya kan Ibu. Oh enggak, ada udah. Ini. Oke, sebelum nanti masuk ke materi, ya saya juga akan mengantarkan dulu Bapak Ibu sekalian dengan materi yang nanti akan kita sampaikan. Ini materi kita adalah melanjutkan sebenarnya Bu ya, dari yang kemarin. Jadi kita akan pengantar terlebih dahulu, nanti setelah ini Bapak Ibu kita juga akan banyak bertanya, tanya jawab dengan Dr. Indra. Baik, kita belajar dulu Bu ya. Nanti setelah itu kita Bapak Ibu kita akan juga nanti akan tanya jawab tentang seputar tentang kesehatan. Baik, kita sebenarnya pelatihan ini adalah Mastering Happiness melanjutkan dari yang sebelumnya. Dan sekarang temanya adalah tentang sehat untuk bahagia. Nah, kenapa kita harus bahas tentang kesehatan? Karena ternyata kesehatan ini dari piramida mastery itu adalah levelnya tuh di level 1, yaitu di level basic paling dasar. Yang pertama yang harus kita kuasai atau yang harus kita miliki adalah tentang physical body atau kesehatan dalam diri kita. Lalu yang kedua bagaimana menguasai tentang emosi dari diri kita. Lalu yang ketiga bagaimana menguasai tentang hubungan baik dengan orang yang sangat kita cintai, menguasai waktu, pekerjaan, keuangan, dan juga tentang bagaimana kita berkontribusi atau memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Dan di modul terakhir Tony Robbins waktu kemarin live seminar di Singapura itu juga sama, beliau juga tetap menguatkan bahwa ternyata kata kuncinya itu di pelatihan 4 hari, itu 2 harinya itu hampir menjelaskan tentang kesehatan. Jadi itu para dokter hadir di sana dan juga Bapak Ibu sekalian ternyata juga beliau menyampaikan bahwa kontribusi itu yang paling atas yaitu ternyata harus sifatnya adalah bernilai ibadah atau spiritual. Jadi spiritual juga sangat penting. Nah, kenapa tubuh kita perlu sehat dan kenapa kita juga perlu sehat, perlu kuat, perlu fit, karena nanti percuma punya uang yang banyak, punya rumah yang luas, punya kedudukan yang masih bagus, misalkan jabatan yang hebat, namun kita sakit-sakitan, kita tidak akan bisa menikmati uang yang ada. Kita tidak bisa menikmati perjalanan atau jalan-jalan yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini, kita juga tidak bisa menikmatinya. Jadi kehidupan ini alat dasarnya adalah untuk kita bisa nikmati, yaitu diri kitanya harus sehat terlebih dahulu.
Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, bahwa diri kita, tubuh kita itu adalah orang yang paling setia. Ya, orang yang paling setia, orang yang mau diajak kemana-mana, dan orang yang mau mengantarkan kita kemana-mana. Kita mau keliling dunia, menghabiskan uang yang kita punya, misalkan, atau tabungan yang kita punya. Siapa yang mengantarkannya? Ya tubuh kita. Dan siapa yang bisa membawa mobil yang bagus itu, yang punya ibu bapak ibu yang punya Lamborghini misalkan ya, atau mobil-mobil yang keren, ternyata yang bisa menaikinya, yang bisa mengendarainya adalah harus bareng dengan tubuh dari diri kita ini. Meskipun mobil keren, motornya hebat, tapi kalau tubuh kita misalkan sakit-sakitan, kita tidak bisa menikmati mobil yang keren itu. Sama rumah juga yang bagus, tanaman yang enak, yang makanan yang enak, kalau tubuh kita juga tidak sehat, juga kita tidak bisa menikmatinya. Dan juga ada kaitannya ketika tubuh kita fit, enak, maka itu juga akan menghasilkan emosi yang enak. Lalu energi juga yang enak. Dan juga hubungan baik dengan orang lain juga sangat enak. Makanya penting sekali kita memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, tubuh yang fit, dan tubuh yang benar-benar bisa mendukung apa kepada cita-cita kita, kepada perjalanan kehidupan diri kita, dan juga mengantarkan supaya tubuh kita bisa mengantarkan kemana kita inginkan. Bahkan juga sama, dalam ibadah juga kita memerlukan tubuh yang sehat. Mau misalkan salat malam, itu juga harus tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Jadi seperti itu. Mau pergi misalkan bagi yang non-muslim ke gereja atau ke tempat ibadah lainnya juga sama, memerlukan tubuh yang sehat, tubuh yang fit, tubuh yang kuat. Untuk itulah tubuh ini adalah fondasi dasar, dan juga ini adalah bagian yang paling harus kita jaga, kita rawat. Jadi supaya tubuh kita semakin sehat dan semakin kuat, nanti kita akan tanya kepada dokter seperti apa. Apalagi sekarang ya zamannya luar biasa, yaitu zaman pandemi, zaman corona. Wow, kita juga perlu tahu seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting, kata dokter, karena saya juga belajar dari dokter. Dari dulu waktu saya ketemu dokter, mungkin saya tidak pernah mengabaikan tentang tubuh saya. Jadi bahkan saya pernah konsultasi sama dokter Indra. Dok, ini kenapa lutut saya tuh sering sakit dan lain sebagainya. Kata dokter sih sederhana saja. Udah ini olahraganya bagus, ini bagus. Ini kayaknya bebannya kurang kebanyakan begitu. Coba diturunin. Nah, dan supaya lebih ganteng lagi, saya nggak tahu nih kenapa lebih ganteng begitu ya. Ternyata saya berusaha, karena saya dengerin dokter selalu, kalau dokter mengajar, saya selalu dengerin beliau. Saya berusaha terus dari 78, sekarang sudah lumayan lah, sudah 67, jadi saya sudah 11 kilo hilang. Dan itu ternyata lebih ringan, jadi lutut jarang terasa lagi sakitnya, Dok. Lalu yang kedua lebih fit lagi. Jadi dan sekarang juga sama, kata istri saya lebih ganteng. Wow. Jadi seperti itu. Kenapa? Ya? Itu ya nilai tambah lah, Dok. Nilai tambah. Nilai tambah seperti itu. Dan ternyata ketika itu dilakukan, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, tentunya kita ingin tahu seperti apa kesehatan kita supaya lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi. Mari sekarang kita akan dengarkan dari dokter. Dokter akan membedah lebih dalam lagi seperti apa dan bagaimana supaya tubuh kita lebih sehat, dan kita bisa menguasai tubuh kita ini supaya kita bisa ajak kemanapun tubuh kita dengan kendaraan, dengan keinginan kita, dengan makanan-makanan yang enak tentunya, dan supaya kita bisa menikmati kehidupan yang panjang dari sisa umur kita sampai menuju nanti kepada yang kita inginkan atau kepada yang kita cita-citakan. Baik, ini sudah tidak asing lagi buat kita Dr. Indra yang selalu menemani kita di kelas dan sekarang akan memberikan hal-hal yang menarik untuk kesehatan diri kita. Baik, kepada dokter dipersilakan, Dok. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali
dari kesempatan jarak jauh seperti ini, saya dan Mufi bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua. Semoga yang bisa kita berikan di sini dapat melengkapi apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan di kelas bersama Kang Yana dan bersama saya. Seri dari Mastering Happiness ini akan dibuat banyak sama Mufi. Yang dipercayakan sama saya adalah sehat dan bahagianya. Tadi kalau Bapak Ibu melihat piramid yang ditunjukin sama Kang Yana, itu yang pertamanya itu ada kesehatan, yang keduanya ada emosi. Jadi mungkin saya akan mencakup 1 dan 2 yang di bawah ini, karena ini bagian dari Mastering Happiness. Saya tidak akan memperkenalkan diri saya, tapi saya ingin menyampaikan satu hal saja. Nah, saya menulis 2 buah buku, kalau Bapak Ibu ingat di kelas. Yang pertama judulnya Sehat untuk Hebat. Ini berarti piramida yang paling bawah ya. Artinya yang paling utama sebagai dasarnya. Kemudian ada Stres untuk Hebat, yang nomor 6-nya. Jadi nomor 7 dan nomor 6-nya. Nah, saya tidak akan membahas isi buku saya, tapi kita langsung saja kepada materi yang ingin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu melihat dari slide saya yang ini, jelas sekali dalam kehidupan kita tidak bisa mengatur kemana angin bertiup, Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan kesehatan kita tidak bisa mengatur dunia untuk membuat diri kita sehat, tapi kita bisa mengatur layar kapal kita agar tujuannya tetap ke arah yang kita inginkan. Jadi untuk menjaga kesehatan itu, kita tidak bisa mengharapkan atau menyalahkan orang lain, tapi semuanya adalah usaha dari diri kita sendiri. We cannot direct the wind, but we can adjust the sail. Terkait sama pandemi COVID-19 kali ini, jelas sekali, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengatakan, saya tidak mau ikutan lah sama pandemi ini, nggak bisa. Atau saya nggak mau kena efek dari pandemi ini, nggak ada yang bisa. Tapi setiap individu mempunyai pilihan untuk bisa mengatur layarnya agar tujuan hidupnya, kalau kita bicara konteksnya lebih kecil ke kesehatan, tujuan agar hidupnya sehat tadi tetap tercapai, walaupun dalam kategori yang sempit seperti sekarang, kalau kita katakan hidup kita mungkin lebih terbatas akibat pandemi ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu saya ajak untuk berintrospeksi. Ini gambarnya anak kecil dan melihat kegenangan air ya, melihat mukanya sendiri. Mungkin ini suatu gambaran sederhana dari introspeksi. Mari coba Bapak Ibu saya ajak untuk memejamkan matanya. Pejamkan matanya, introspeksi diri sendiri. Betul nggak kira-kira bahwa harapan Bapak Ibu adalah untuk tetap sehat? Saya rasa tidak akan ada orang yang menjawab tidak. Sambil tetap ditutup matanya, Bu ya, Dr. Seuss pernah mengatakan, ini dalam bahasa Inggris tapi akan saya terjemahkan ya. Today you are you. That is truer than true. There is no one alive who is youer than you. Jadi hari ini saya ajak Bapak Ibu, hari ini adalah tentang Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih benar dari yang Bapak Ibu rasakan. Dan tidak ada orang yang lebih merasa hidup dibandingkan Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih dari semuanya. Sekarang ini Bapak Ibu merasakan tentang bahagianya kehidupan dan juga tentang merasakan bahagianya bila bisa memiliki tubuh yang sehat. Oke Bu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu buka matanya. Jadi inilah yang saya ajak introspeksinya hari ini agar Bapak Ibu punya suatu mindset dan prinsip yang sama. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia, yang penting saya harus tetap sehat agar saya bahagia. Jadi dilihat dari gambar ini, saya dibuka kembali matanya. Kalau kita belah lemon semuanya kuning ya Bu ya. Anggaplah satu belahan lemon itu sekarang warnanya pink atau merah. Nah itulah diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengurus diri ini, mengurus kesehatan ini spesial. Dan hanya saya yang bisa mengurusnya. Orang lain itu kuning, saya pink kalau kita lihat belahan lemon ini. Kemudian kita lihat balon ini Bu.
yang lain itu putih, saya merah. Dan saya harus lebih sehat dari orang lain. Karena semangat untuk memiliki kesehatan yang senantiasa ingin lebih sehat dari hari ini, sebenarnya itulah yang akan membuat emosi kita ikut serta untuk tetap mempertahankan gaya hidup yang sehat tadi. Jadi tidak ada orang lain yang lebih hebat dan lebih bisa dari diri Bapak Ibu sendiri. Seperti balon merah yang sedang lepas ini. Oke, kita masuk sekarang ke dalam bahagia. Kalau kita boleh bertanya, sebenarnya antara sehat dan bahagia, itu duluan mana ya? Sehat dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sehat? Orang sehat kemudian dia rasa menjadi bahagia, atau karena dia bahagia kemudian dia sehat? Sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan mana duluan ayam sama telur ya Bu ya? Ya, kalau anak-anak sekarang jawabnya ya duluan ayam lah. Nabi Adam juga langsung besar lahirnya katanya. Nggak jadi bayi dulu. Mungkin nggak bisa disamakan ke sana ya kalau anak sekarang menjawabnya begitu. Nah, tapi yang jelas antara sehat dan bahagia harus datang beriringan. Tidak bisa kita sehat dulu baru bahagia. Kalau kita bicara hanya dua masalah ini saja ya, sehat dan bahagia. Tidak bisa kita bahagia dulu baru sehat. Tapi sesungguhnya banyak loh dalam hal hari-hari Bapak Ibu yang sebenarnya bisa membuat Bapak Ibu bahagia. Banyak hal. Nggak usah bilang atau nggak usah katakan saya bahagia karena uang banyak. Nggak usah bilang, nggak usah katakan saya bahagia kalau pensiunan saya gede. Nggak bisa dibilang, jangan katakan saya bahagia kalau seandainya anak saya semuanya jadi berhasil. Bicara yang kecil-kecil dulu aja. Yang besar sih kita persiapkan, sudah pasti. Persiapkan pensiun, persiapkan pendidikan anak, dan seterusnya. Yang sering kita lupa ini, yang sering kita abaikan, yang kecil-kecil. Simple pleasure. Kalau saya kutip lagunya Celine Dion, Kang Yana, simple pleasure is the hardest to be find. Cannot measure till they're not around. Jadi hal-hal kecil yang bisa membuat kita bahagia ini sebenarnya paling sulit kita temukan. Dan tidak bisa kita ukur sampai dia hilang. Salah satu yang besar tapi selalu kita nilai kecil itu kebahagiaan itu adalah kesehatan kita. Yes. Sehat itu nggak berasa, sakit berasa. Kang Yana nggak pernah merasa dia sehat sampai dengkulnya sakit. Baru ngerasa. Jadi sebenarnya sakit itu mungkin usaha Tuhan ya untuk bilang, hey, kamu ada yang salah dalam hidupmu nih. Akhirnya kenikmatan kesehatannya diambil sebentar, kamu jadi sakit. Itu hal besar yang selalu kita kecilkan, Bapak Ibu. Jadi ini tidak sehat. Ketika kita mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita membuat bahagia, itu tidak sehat. Makanya antara sehat dan bahagia ini harus beriringan. Jadilah seperti anak kecil, maksud saya bukan kita kembali ke anak kecil. Anak kecil itu bahagia ya, selalu bahagia loh mereka. Jarang mereka tidak bahagia. Karena apa? Karena mereka selalu menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan penuh dengan rasa ingin tahu. Kok Dokter Indra ngomong tentang sehat, ngomongnya ke anak kecil rasa ingin tahu gini. Kalau seandainya, ini karena Kang Yana udah ngangkat topiknya, jadi saya ulang ya. Kalau seandainya Kang Yana nggak pengen tahu kenapa dengkulnya sakit, akan jadi sehat nggak dia sekarang? Enggak. Tapi karena dia berpikir, kenapa ya dengkul saya sakit? Kemudian secara sederhana saya bilang, itu shock breaker, Pak. Bayangin kalau berat badan sekian, shock breakernya bagi 2 aja, sekian kilo yang ditanggung sama dia. Jalan, naik turun tangga, lompat, dan seterusnya, sholat. Oh iya ya. Nah, curiosity itulah yang harus selalu ada kalau kita ingin menjaga kesehatan kita. Jangan abaikan tanda-tanda kecil yang mungkin sudah mulai ditunjukkan sama diri Anda, sama tubuh Anda. Misal, kok sekarang saya tambah nggak enak ya kalau ngebaca? Curious kan kita, pengen tahu kan? Periksa, oh iya ternyata ukuran matanya berubah. Kacamata harus diganti ukurannya. Itu contoh sederhana. Jadi supaya kita sehat, hadapilah segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan bahagia dan penuh dengan rasa ingin tahu. Just like a kid. Seperti anak-anak, Bapak Ibu. Jadi intinya, lakukanlah apa yang Anda senangi, Bapak Ibu,
dan senangi apa yang Anda lakukan. Loh, kita kan sekarang lagi ngomong kesehatan, Dok, bukan ngomong pekerjaan. Betul, artinya gini, banyak hal yang bisa membuat kita sehat. Jangan lihat orang lain. Sekarang zamannya orang sesepedahan ya. Iya. Jangan ikut-ikutan beli sepeda lipat, Bu. Kalau memang Ibu nggak senang sepeda, ngapain maksain sesuatu yang nggak disenangi? Atau tiba-tiba jalan ke gym, Bapak nih main ke gym. Ada anak muda ya, tiba-tiba ngangkat barbel 20 kilo gitu. Wih, kayaknya hebat, jagoan tuh. Diikutin sama Bapak. Besok masuk rumah sakit keseleo. Jadi nggak bisa kita mengikuti. Lakukanlah apa yang kita senangi dan senangi apa yang kita lakukan. Ini konteksnya juga ke Purna Bakti ya. Saat kita Purna Bakti, mungkin Bapak Ibu ingat di kelas saya bilang salah satu untuk menghilangi stres kita itu adalah nanti saat Purna Bakti jangan pilih profesi atau pekerjaan yang tidak disukai. Misal, hobi mancing, tapi buka toko motor, toko bengkel motor. Jangan. Kalau hobinya mancing, ya buka toko pancing, maka Bapak akan bahagia. Nah, jadi, seperti yang saya katakan tadi, kita rangkum sedikit di awal ini, menjaga kesehatan itu adalah pekerjaan pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Ini saya dapat dari Kang Yana. Nggak bisa kita wakilkan, seperti tadi. Bapak Ibu sendiri, oke, saya punya suami, saya punya istri, katanya Nah ikut di sini ya. Tapi kalau masalah kesehatan, pasangan kita hanya bisa menasehati. Pasangan kita hanya bisa menyiapkan makanannya misalnya. Atau ngasih nyodorin obatnya. Tapi siapa yang berusaha untuk sehat itu kita sendiri, nggak bisa diwakilkan. Tubuh yang sehat itu akhirnya akan mengalirkan energi yang sehat dan kebahagiaan yang kuat. Ini arahnya udah kebaca ya, yang pernah juga saya sampaikan di kelas. Sehingga kesehatan akan sangat mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Ya, dan akan membuat tubuh semakin sehat, itu dimulai dari pikiran yang sehat. Nah, kita masuk ke piramid yang nomor 2 dari bawah akhirnya, emosi kita. Nah, ini nggak bisa terpisahkan. Sampai nomor 7 sebenarnya nggak bisa terpisahkan. Tapi kita ngomong 2 yang fondasi paling berat aja. Fondasi yang paling dasar saja. Konteksnya sekarang kita hidup di zaman new normal. Atau kalau ada orang yang nggak suka dengan pakai istilah new normal, nggak masalah lah. Yang jelas, Bapak Ibu sekarang sudah berada di sini. Kita ada dalam masa pandemi ini. Tidak ada kata untuk tidak ikutan. Kita dipaksa semua untuk ikut. Satu dunia loh Bapak Ibu ya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa bilang, saya nggak mau hidup new normal. Nggak bisa. Dia akan masuk gua mungkin jadinya. Terkait dengan COVID-19 ini, ada 3 nih yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menjaga tetap sehat. Saya tidak mengenyampingkan apa yang sudah saya sampaikan di kelas Bapak Ibu ya. Ke semua hal yang pernah saya sampaikan di kelas harus tetap dilaksanakan. Akhirnya harus ditambahkan dengan new normal ini ada 3. Yang pertama, physical distancing. Apalagi Bapak Ibu sudah berusia semua, mendekati masa Purna Bakti, atau malah ada pasangannya yang sudah lewat masa Purna Bakti, tadi kita dengar, sangat rentan sekali atau masuk dalam kelompok komorbid. Untuk bisa kalau kena sakit ini jadi parah. Nomor 1 yang paling penting physical distancing. Nomor 2, ini 3 pakem ya. Jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan. Pastikan kalau pengen nyentuh muka kayak saya, ada di rumah dan saya sudah cuci tangan. Apabila di tempat umum tidak bisa. No, tidak bisa. Dan yang ketiga, pakemnya, menjalani gaya hidup sehat beradaptasi dengan pandemi. Jadi kalau yang nomor 3 ini, menjalani gaya hidup sehatnya, sudah saya jelaskan di kelas ya Bapak Ibu ya. Kita beradaptasi dengan pandeminya nih yang saya mau garis bawahi lagi, terkait dengan sehat dan bahagia tadi. Kita coba kupas sedikit satu-satu ya, tidak akan lama. Pakem nomor 1 itu physical distancing. Jadi pakem nomor 1 itu jaga jarak. Seperti kalau kita lihat stiker di belakang bumper mobil ya. Jaga jarak 2 meter. Lagi belajar nyetir. Gitu. Physical distancing ini mungkin kita lihat seperti ini ilustrasinya. Kalau kita berdekatan, ada 1 aja yang bawa virusnya. Nggak pakai waktu yang lama, semuanya kena. Tapi kalau kita saling berjauhan, ada virus 1 lewat, bisa jadi kita nggak akan sakit.
Jadi kita harus menjaga darat kita supaya kita lebih aman bersama. Saya pengen tanya sekarang, siapa kira-kira orang di dunia ini yang nggak kena COVID? Belum pernah kita dengar ceritanya mereka kelompok ini kena COVID. Siapa Kang Yana? Kenapa ya Orang gila ya? Iya. nggak bisa kena? Kenapa orang gila nggak kena COVID? Atau belum pernah kita dengar ya ada orang gila kena COVID? Padahal mereka hidup sembarangan tanda kutip di jalan. Ada yang jawab kayaknya. Betul. Physical distancing. Oh iya. Siapa yang mau mendekatin kalau orang duduk di pinggir jalan seperti ini? Nggak ada kan? Karena mereka physical distancing, nggak ada yang nularin penyakitnya ke mereka. Bukan saya ajak Bapak Ibu jadi orang gila, bukan. Tapi Dok. kita bawa konsepnya. Ekstrimnya, jadilah physical distancing itu seperti orang gila gitu ya, ekstrimnya. Gak pernah kita dengar dari hampir 500 juta yang meninggal ya, di dunia ini sekarang karena COVID. 500 juta loh total dunia yang meninggal. Ada yang orang gila? Belum ada. Karena mereka physical distancing. Jadi ayo, kita physical distancing. Jaga jarak. 2 meter. Semua orang. Dan harus pakai masker. Karena anggaplah kita harus bersuuzon sama diri kita. Saya ini membawa virusnya. Kalau semua orang suuzon seperti itu, maka semua orang pakai masker. Insya Allah, virusnya nggak keluar kemana-mana kan. Kalau semua orang ya, kalau udah 100%. Ini di Bandung banyak budak baraong ya. Udah dibilang kena 150.000, pas ditegur sama temennya, Asia. Misalnya gitu ya, ngomong kasar sedikit. Nggak pakai masker, laporin ke polisi. Daripada gue laporin, sinilah setengahnya 75.000 buat gue. Nah gitu kalau di Bandung. Nggak jadi dilaporin jadinya ya. Jadi semua orang harus menjaga 2 meter dan harus pakai masker. Ya. Salaman pun sekarang pakai siku aja gitu ya. Ini harus kita jalani sampai kita keluar dari new normal, kembali ke dulu lagi gitu ya. Terus di mana-mana pasti kita sudah lihat orang mempraktekkan ini. Mau di mall, di bank, segala, semua social distancing. Ditaruh kursinya, nggak boleh duduk. Semua jaga jarak. Emang ini yang harus kita lakukan. Pakai masker itu sangat penting Bapak Ibu, sekali lagi. Ini karena saya seorang dokter harus saya sampaikan. Kalau pasien COVID-19 nggak pakai masker, ke orang sehat yang pakai masker, itu gede loh penularannya, 70%. Jadi yang lebih penting itu, orang sakit yang pakai masker. Bahkan orang sehatnya nggak pakai masker, 5% nularinnya. Langsung turun drastis ya, kalau dibalik. Sementara ada pasien pakai masker, kitanya juga pakai masker seandainya kita sakit, penularannya itu cuma 1,5%. Anggap saja semua orang kita anggap sekarang punya virusnya. Istilah yang dulu ya, sebelum 13 Juli keluar Kemenkes baru. OTG. Semua orang kalau pakai masker ke tempat umum, maka hanya 1,5% loh penularannya. Kecil sekali. Ini saya bilang tadi. Masalah kecil yang bisa membuat kita bahagia, yang sering kita lupakan. Salah satunya ini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang ikut di sini, kalau ke tempat umum sekarang senantiasa pakai masker, hashtag ID Jabar Fight COVID-19. Pakai masker atau nyesel. Beneran ini ya. Oke, itu pakem nomor 1, physical distancing. Pakem nomor 2, jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Nah, saya nggak akan jauh-jauh membahas ini karena sudah sangat banyak sekali. Bapak Ibu bisa lihat videonya di YouTube bagaimana cara cuci tangan. Saya hanya ingin menyampaikan ini saja yang jarang disampaikan. Bagaimana caranya kita memilih hand sanitizer. Sekali lagi, hand sanitizer kita pakai kalau seandainya air mengalir dan sabun tidak ada ya. Karena lebih baik air mengalir dan sabun. Sabunnya sabun apa? Sekali lagi, sabun apapun bisa memecah selnya si virus sehingga aman. Nggak perlu sabun antiseptik. Asal dicuci pakai sabun 20 detik, maka virusnya akan mati. Air mengalir. Seandainya tidak ada air mengalir dan sabun, misal lagi di mobil atau habis menerima kembalian uang, mau nggak mau, kita nggak mungkin nyari tiba-tiba harus ada sabun dan air ngalir, baru kita pakai hand sanitizer. Hand sanitizer cara memilihnya satu, banyak yang bertanya sama saya, dok cair atau gel? Nggak masalah,
mau cair, mau gel, oke. Bukan itu yang penting. Yang penting, pilih yang kombinasi. Saya nggak jualan, saya nggak akan sebut merek, Pak Yana. Nggak ada sponsor di sini. Iya. Cari yang kombinasi antara alkohol dengan chlorhexidin, atau istilahnya CHG. Alkohol, kalau kita pakai yang hanya beralkohol tanpa CHG, ketika alkoholnya menguap, virus baru nempel atau bakteri baru nempel ke tangan kita, dia akan hidup lagi. Tapi kalau ada CHG-nya, ketika alkoholnya sudah menguap, CHG-nya itu stay di telapak tangan kita, maka untuk beberapa waktu ke depan, sampai kita gosokkan lagi ke sebuah permukaan atau megang botol misalnya, hilanglah CHG-nya, selama itu dia ada di telapak tangan kita, virus dan bakteri yang nempel akan mati. Itu bagusnya CHG. Jadi pilih yang kombinasi antara alkohol dan ada chlorhexidinnya. Kemudian kalau kita terus-terusan pakai hand sanitizer, ini tangan kering, Bu. Saya kemarin sempat pecah-pecah juga ujung jari saya. Telapak tangan saya, apalagi anak kecil ya yang tangannya sensitif. Wanita yang tangannya lebih sensitif daripada pria. Jadi pilih pelembab yang ada moisturizer-nya. Terus pilih yang ada pelembutnya. Pilih hand sanitizer yang ada pelembabnya, moisturizer, dan hand sanitizer yang ada pelembutnya, emollient. Nah, ini dia. Jadi pertama, cair dan gel nggak masalah, kombinasi alkohol dan CHG, ada moisturizer dan ada emollient. Saya nggak mau sebut merek, jangan tanya ya, jangan chat, tidak akan saya sebut. Pilih sendiri, cari sendiri ya. Terus, jangan terlalu banyak parfumnya, Bu, nyegap. Sedikit saja nggak apa-apa, menghilangkan bau-bau alkohol dan CHG-nya tadi. Jangan terlalu banyak. Dan kalau tetap Anda alergi, harus dicobain tuh satu-satu. Mana yang tidak bikin alergi mereknya. Jadi, nggak bisa langsung ketemu. Nah, setelah ketemu satu yang sudah cocok tidak buat alergi, berarti mereknya jangan diganti lagi. Itu pakem yang kedua. Pakem yang ketiga, menjalani gaya hidup sehat beradaptasi sama pandemi. Nah, ini pakem yang ketiga. Total gaya hidup sehatnya sudah sering saya sampaikan di kelas ya, apalagi kalau ada yang ikut berkali-kali. Jadi, kekuatan dari daya tahan tubuh kita, imunitas kita, itu akan membuat kekuatan di keluarga kita. Karena yang namanya penyakit COVID-19 ini, dia sangat menular. Kalau orang semuanya di keluarga kita, anggota keluarga ibu misalnya berapa? 4, 5, 6 sama cucu misalnya, dan tinggal di rumah, kalau kekuatan imunitasnya tinggi, maka keluarga itu akan kuat diserang sama SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Jadi sekarang ada yang namanya healthy lifestyle in new normal. Jadi gaya hidup sehat di zaman new normal. Supaya bahagia tadi ya. Kita masuk satu-satu. Ini slide saya yang sudah sering Ibu Bapak lihat di kelas. Tapi saya tambahkan new normalnya di sana. Intinya sama, tetap ada 5. Diet sehat yang tidak berlebihan. Aktivitas fisik dan olahraga yang rutin dan terukur. Istirahat yang cukup dan berkualitas. Stres terkontrol yang bisa dimanfaatkan. Dan menjalani kehidupan yang bahagia. Tapi sekarang saya garis bawahi, sesuai dengan tema besar kita adalah Mastering Happiness, yang bisa mengeluarkan endorfin. Jadi tubuh yang sehat itu bisa mengeluarkan endorfin. Makanya tubuh yang sehat itu, endorfin hormon bahagia ya, kalau Bapak Ibu lupa dengan istilah itu. Tubuh yang sehat itu akan bisa mengeluarkan hormon yang bahagia, sehingga Bapak Ibu akan bahagia. Bapak Ibu kalau sudah bahagia akan tambah sehat lagi. Lingkaran terus di sana. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Antara sehat dan bahagia. Diet yang sehat yang dapat mengeluarkan endorfin ini Bapak Ibu ya, harus tidak berlebihan. Jelas ya? Sudah pernah saya katakan, takaran tetap sama. Ini karbohidrat sebesar kepalan tangan kiri. Kemudian ini adalah protein, tebalnya segini, lebarnya segini. Ingat, tahu tempe termasuk protein, kacang termasuk protein, dan ini adalah ukuran untuk sayuran. Nah, itu secara porsi, agar tidak berlebihan. Tapi ingat, jangan nambah, karena ketika kita nambah, biasanya sudah berlebihan. Nah, makan yang sehat, minum yang sehat, ini merangsang endorfin. Ini jilid 2 dari bahasan kita di kelas. Di kelas saya pisah endorfinnya. Padahal sebenarnya, kalau kita makan sehat, kita minum sehat, itu merangsang endorfin. Apalagi makanan sehat ini makanan yang disenangi. Minuman sehat ini minuman yang disenangi. Akan menimbulkan
rasa bahagia. Kita nggak usah bahas detail seperti di kelas ya. Nomor 2, sebelumnya ini dulu. Jaga jarak itu mudah Pak Yana katanya. Yang sulit itu jaga timbangan. Ini mau nyindir Kang Yana. Betul. Jadi saat kita di rumah aja tuh jaga jarak itu mudah katanya. Yang sulit itu jaga timbangan. Nah, yang kedua, supaya tubuh mengeluarkan endorfin, aktivitas fisik dan olahraga yang rutin dan terukur. Nah, saya mau tanya dulu deh. Sebentar saya stop sharingnya biar saya lihat videonya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, ayo saya pengen lihat siapa aja di sini yang sudah pakai atau sudah beli yang saya minta kemarin. Fitness tracker. Nggak perlu jam tangan seperti saya, yang penting alat biar bisa mengukur aktivitas olahraga Bapak Ibu. Bener nih, dari sebanyak orang yang hadir di sini tidak ada yang sudah beli. Padahal kemarin saya sarankan loh Kang Yana supaya satu orang beli jualan gitu kan, lumayan bisnis purna bakti. Oh iya, benar-benar. Nah, berarti ini hal kecil tadi ya. Mobil, Dok. Nah, iya. Betul. Kalau lagi duduk emang nggak begitu penting ya, kalau beraktivitas yang penting. Baik. Kayaknya nggak ada yang udah beli nih karena chatnya kosong ya, padahal banyak yang hadir di sini. Oke. Saya kembali ke share screen saya. Nah, Bapak Ibu, saya nyuruh loh, bukan sekedar menyarankan ya ketika di kelas, agar Bapak Ibu membeli alat untuk pemantauan fisik olahraga ini. Karena seusia Bapak Ibu, denyut nadi itu sangat bahaya kalau seandainya nggak dipantau sedang olahraga. Denyut nadi itu harus berada dalam rentang, melewati denyut nadi olahraga, tapi tidak sampai ke denyut nadi maksimal. Karena aktivitas fisik dan olahraga ini merangsang endorfin bila kita lakukan secara rutin terukur. Sekali lagi ya, terukur. Nih alat ukurnya. Nggak usah saya bahas panjang lebar di sini, lihat handout-nya yang pernah saya berikan ketika saya mengisi acara di kelas. Itu yang harus diukur. Susah kalau ngitung-ngitung sendiri, mending pakai ini aja. Synchronize ke handphone. Kemudian apabila sudah melebihi denyut nadi maksimal, dia bergetar, itulah batasan yang harus tidak boleh dilampaui, tapi lihat selalu supaya nadinya melebihi nadi aktivitas fisik agar masuk ke nadi olahraga. Biar tubuh merangsang endorfinnya full. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, istirahat itu harus cukup dan berkualitas. Saya sampaikan di kelas, karena istirahat cukup, istirahat berkualitas merangsang endorfin. Jadi bukan sekedar kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Cukup ini dari kuantitas. Kita nggak boleh hanya kuantitas yang dikejar. 8 jam, tapi bangun malamnya 3 kali. Laki-laki mungkin karena prostat, kalau perempuan karena katup kantong kencingnya sudah longgar, akibat usia ya, nggak bisa disalahkan. Tapi kita bisa koreksi itu semua. Prostatnya kita bisa koreksi, masalah katup di kantong kencing bisa kita koreksi, supaya berkualitas tidak terjaga tidur malam, minimal 6 jam ya Bu ya, saya sudah sering bilang ya, kalau bisa 7-8 jam, ini juga akan merangsang endorfin, tubuh akan menjadi lebih hebat. Endorfin ini bisa dicukupi, bisa keluar di pagi hari, kalau Bapak Ibu istirahat cukup, istirahat berkualitas. Dan yang keempat, stres yang terkontrol dan bisa dimanfaatkan. Sudah jelas ini kita sudah masuk ke piramida yang nomor 2 dari bawah nih jatuhnya ya. Jadi stres terkontrol, pola pikir yang positif ya. Pola pikir positif ini merangsang endorfin. Pernah saya analogikan seperti sebuah botol yang setengah kosong setengah isi ya. Yang menganggap botol ini setengah kosong itu pola pikirnya cenderung negatif. Yang menganggap botol ini setengah isi pola pikirnya cenderung positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini pola pikirnya sudah cenderung positif semua. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita senantiasa berpikir positif? Adalah kita senantiasa bersyukur. Saya pernah bilang, ada falsafah dari Timur Tengah ya, dari Persia, mengatakan seperti ini. Mungkin ada beberapa kelas yang saya sampaikan, ada beberapa kelas yang saya luput menyampaikan karena waktu. Falsafah dari Persia itu berkata seperti ini. Seandainya saja kamu tahu
betapa sangat indahnya Allah mengatur hidupmu, maka engkau akan menangis dan berterima kasih kepadanya. Banyak orang yang merasa, oh hidup saya kok begini, tidak ada rasa maksimal, di atas langit ada langit. Tapi kalau seandainya kita buka tabir gaib itu ya, terus kita lihat, kenapa sih Allah membuat saya kecelakaan? Kenapa sih Allah membuat saya kena musibah? Kenapa sih Allah membuat saya tidak lulus? Misalnya suatu tes masuk ke universitas atau tes apapun. Semuanya pasti ada rahasianya. Seandainya saja kita tahu, nih filsuf dari Persia itu bilang, apa alasan dibalik tidak tercapainya apa keinginan kita tadi? Sebenarnya kita akan nangis dan berterima kasih. Karena itu adalah yang terbaik buat kita. Itulah pola pikir positif. Kalau kita bisa selalu senantiasa berpikir seperti itu, yang terjadi pada saya hari ini, yang terjadi pada hidup saya adalah yang terbaik. Karena saya selalu berdoa kok. Ya Allah, berikan yang terbaik. Ternyata yang terbaik menurut Allah tidak yang terbaik menurut kita, karena kita nggak tahu rahasianya. Disitulah pola pikir positif tadi. Kalau stres kita terkontrol, pola pikir positif merangsang endorfin. Sehingga mastering happiness itu sebenarnya, kalau menurut medis, mastering bagaimana mengeluarkan endorfin sebanyak-banyaknya di tubuh kita. Nah, itulah dia. Kita lihat video ini. Sudah pernah saya putar di kelas, saya putar sebagai video penutup saya, Kang Yana. Ini antara kakek What yang will your sakit last sama 10 years kakek look yang like? sehat. Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future. 10 tahun, ini saya selalu sampaikan di kelas, nggak pernah lupa. Yang akan kita lalui di akhir hidup kita, akan kita jalani dalam kondisi sakit. Misal, jatah umur Bapak Ibu 70, maka dari 60 sakit. Jatah umur Bapak Ibu 65, dari 55 sakit. Itu sudah rumus statistiknya. 10 tahun, orang sebelum meninggal, itu kerjaannya sakit. Bahkan habis tuh harta yang dikumpulin untuk ngobatin sakitnya. Nggak cover BPJS kalau yang udah parah-parah sakitnya. Gimana cara untuk merubahnya? Yang di atas tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi melakukan 5 hal, 5 pilar gaya hidup sehat. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang. Supaya Bapak Ibu bisa melalui masa-masa purna baktinya seperti kakek yang sehat, masih bisa menikmati. Kakek yang joget tadi di awal ya. Penutup beberapa slide terakhir saya, Pak Yana. Izinkan saya ada 5 menit lagi kurang lebih. Jadi mari kita merubah impossible tadi menjadi possible ya. Cabut I-nya ya, I-nya dicabut. Ada 2 hal yang harus dilakukan di sini. Motivasi dan komitmen. Untuk hidup sehat tentunya, sesuai dengan bahasan kita. Dikatakan seperti ini, motivasi hanya bakal membuat Ibu mulai melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Kalau hanya motivasi, nggak ada komitmen, seperti iman kita, runtur lagi gitu ya. Motivasi itu harus diperkuat dengan komitmen. Itulah yang membuat Bapak Ibu terus jalan. Terus jalan, terus qanaah melaksanakan apa yang diinginkan tadi, yaitu badan yang sehat. Karena kecuali komitmen ini dibuat, komitmen ini dijalani gitu ya, semuanya hanya wacana. Sekarang terlalu banyak budak wacana. Yuk olahraga yuk. Ya motivasinya ada mau olahraga, komitmennya ente. Iya. Wacana. Gitu. Betul. Jadi kecuali komitmennya dibuat, semuanya hanya wacana. Karena komitmen lah untuk hidup sehat tentunya ya, dan merasa bahagia, yang akan mengarahkan, mendorong Bapak Ibu ke melakukan. Nah, to action. Dan melakukannya
apa yang mau dicapai tadi akan membawa kita lebih dekat kepada harapan atau mimpi-mimpi kita. Commitment leads to action, action leads to your dream get closer. Tapi ingat, ini pepatah yang disampaikan oleh Buya Hamka. Kurang lebihnya begini. Pelangi memang terlihat indah bila berada di atas kepala orang lain, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngelihat loh kalau pelangi ada di atas kepala kita. Kita hanya bisa melihat pelangi di atas kepala orang lain. Hidupnya enak ya? Ya karena dia nggak cerita yang nggak enaknya. Coba dia cerita yang nggak enaknya. Mau tukeran nggak? Enggak. Ih, Bapak itu duitnya banyak. Kayaknya bahagia hidupnya ya. Karena dia nggak ceritain yang nggak bahagianya. Pas dia ceritain, mau tukeran? Enggak. Nggak ada orang yang hidupnya 100% enak di dunia ini. Nanti di surga insya Allah ya. Tapi selama di bumi, selama di dunia, pelangi akan terlihat indah di atas kepala orang lain. Jadi jangan ngebandingin Bapak Ibu dirinya dengan orang lain. Seperti komitmen, seperti introspeksi di awal tadi. Hari ini tentang Bapak Ibu. Kesehatan Bapak Ibu untuk mencapai kebahagiaan. Jadi jangan bandingkan. Jadi lakukan sesuai dengan kadar kesehatan yang memang ada. Berdamai dengan penyakitnya gitu ya yang saya sampaikan di kelas. Supaya Bapak Ibu bisa untuk melakukannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin ini bagiannya Kang Yana, tapi saya curi ya. Jadi, supaya kita tambah bahagia, coba setiap malam sebelum tidur, setelah baca Allahumma, Bismika Allahumma yana wa bismika. Pengennya makan mulu kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Setiap malam sebelum tidur, setelah baca doa, coba pikir, sambil merem ya, apa ya yang saya lakukan hari ini yang membuat Allah rela memberikan surganya untuk saya? Ini akan membuat kita berintrospeksi untuk memperkuat yang kita lakukan tadi besok hari atau tidak kembali melakukan yang menurut kita membuat Allah tidak suka. Tiap hari aja, ini akan membuat kita bahagia. Wah, luar biasa. Tidur jadi nyenyak. Pikiran negatif hilang. Tapi ingat ya, kalau hari ini memang kita baik, bukan karena kita 100% baik loh. Tapi karena Allah menutupi aib dan keburukan kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Yana. Terima kasih. Baik. Saya ingin Bapak Ibu semuanya teriak, walaupun mic-nya lagi off ya. Baca yang warna merah dengan keras ya. Saya baca yang warna kuning. Siap ya? Hanya Orang gila. yang mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Kalau bisa ya, sambil baca yang warna merahnya, tunjuk tuh si bapak atau si ibu di samping ya, tunjuk batang hidungnya sekali lagi ya. Hanya orang gila yang mengharapkan yang hasil mana orang berbeda gila dengan cara yang sama. Jadi kalau pengen lebih sehat, kalau pengen lebih bahagia, caranya masih sama. Einstein bilang apa? Gila. Orang gila. Loh, tadi dokter Indra bilang orang gila nggak bisa kena COVID. Ya bos, kan jangan dibalikin ya. Jangan dibalikin kayak gitu. Itu sih physical distancing-nya. Baik, terima kasih. Seperti biasa, kita bisa teruskan. Bisa di Instagram @indramuhtadi. Yang belum follow Instagram saya, jangan lupa di-follow di Indra Muhtadi. Juga saya sekarang upload YouTube, Kang Yana, rutin setiap hari satu, gara-gara di rumah aja, jadi sempat buat edit video ya. Silakan Bapak Ibu subscribe di YouTube saya, Indra Muhtadi. Tidak akan rugi karena ada video-video untuk motivasi kesehatan setiap harinya, Mas. Siap dok, nanti kita kejar untuk video YouTube-nya. Iya, silakan Pak di Indra Muhtadi. Pak Yana belum subscribe saya lihat ya. Saya tunggu Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin Pak Yana bisa merangkumkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Jangan dulu kemana-mana Bapak Ibu sekalian, dan dokter Indra juga masih bersama kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan sama dokter Indra itu kalau ibarat makanan itu kayak tenderloin. Jadi semuanya daging begitu. Jadi enak kalau dimakan tuh. Kalau sirloin kan masih ada itunya, lemaknya gitu. Kalau ini tenderloin, ini semua ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Apa yang dokter Indra sampaikan, mana yang paling utama, bahagia dulu atau sehat dulu? Ini memang dua hal yang tetap harus kita ciptakan dengan sehat. Baik, tidak ada bahagia dulu, tidak ada sehat dulu. Yang ada adalah dua-duanya saling simultan dan saling
menguntungkan bagi diri kita. Di zaman COVID tadi disampaikan oleh Dr. Indra bahwa kita tetap harus jaga jarak, pakai masker, meskipun orang gila kenapa nggak kena, karena dia sudah dijaga jaraknya sama kita. Nah, ini juga sangat bagus bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana supaya kita sehat terus dan juga punya nilai kebahagiaan sangat baik? Yang pertama adalah diet yang sehat. Nah, diet yang sehat kenapa? Karena kesehatan itu adalah kita yang bertanggung jawab. Jadi makanan, kadang kita sakit perut, kita cari kenapa nih, apa salah? Hal yang disalahkan makanannya, padahal yang makannya adalah diri saya, begitu. Jadi kita juga sedang sakit apa, kita yang carinya penyakitnya mana, padahal sebenarnya yang tanggung jawab semua makanan yang masuk, semua yang kita hirup, oksigen yang kita hirup adalah diri kita yang melakukannya. Jadi kitalah yang bertanggung jawab. Yang kedua yang tadi disampaikan oleh Dr. Indra adalah yaitu penting olahraga, Bapak Ibu. Jadi olahraga, kenapa? Karena kita adalah makhluk yang bergerak. Manusia adalah makhluk yang bergerak. Dan tadi Dr. Indra bahkan ini jam tangannya udah beli belum? Di jam tangan itu kan ada ukurannya nih, 5.000 minimal langkah kaki sehari. Dan kalau pakai jam ini itu lebih bagus, Bapak Ibu. Dulu sebelum pakai jam biasa yang Dr. Indra pakai itu, untuk naik ke atas lantai 2 ambil jemuran biasanya malas banget. Tapi kalau sekarang, masih ada nih 1.000 langkah lagi, maka semangat ngambil jemuran naik ke atas. Begitu. Kenapa? Karena ngejar target 5.000 langkah begitu, Dok. Jadi seperti itu. Benar-benar. Dulu paling hoream, termotivasi ya. Atas, termotivasi. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, saya juga sama. Kalau sekarang ke kantor pakai ini, Dok. Yes. Bawa ini. Sepeda. Pakai sepeda. Soalnya sepedanya sengaja beli dari rumah sepeda lipat, Kaliana Dok. ke kantor cuma 1 kilo. Pas nanjaknya. Pas nanjaknya kerasa tapi pas pulang ya. Waduh, pas nanjaknya luar biasa. Tapi Iya. enak banget malamnya kalau ke kantor saya pasti bawa sepeda. Dan sepeda lipat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau saya sepedahan cari misalkan jalan ke bawah, cari makanan atau cari ikan kesukaan saya, ikan cupang misalkan. Kalau capek gimana? Saya pilep sepedanya, Dok. Lalu saya ambil Grab, naik Grab, baru pulang ke rumah begitu. Iya. Karena Ya, siapa tahu emang udah cukup Pak ya. udah cukup hari Dok. itu. Yang kedua kan jangan ingat dipaksa umur, juga. kata dokter kan. Jangan Ingat dipaksa umur, juga. nggak boleh katanya. Kalau udah di atas 40 nggak boleh maksain begitu. Benar. Makanya bawa sepeda yang bisa ditilep. Jadi kalau nggak kuat naik Grab seperti itu. Intinya adalah kita harus bergerak. Yang ketiga adalah bagaimana ibu-ibu juga sama, di rumah harus banyak bergerak. Dapur, keluar, semua tempat jemuran, pokoknya bergerak aja, Bu. 5.000 langkah minimal sehari. Itu benar, pakai jam ini tuh sangat efektif membantu kita. Lalu yang berikutnya adalah ya kita harus istirahat. Istirahat yang nyenyak, istirahat yang berkualitas. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita punya stres yang terkendali. Nah, tadi dokter menyampaikan ilustrasi yang sangat luar biasa. Kita tidak boleh terjebak dengan apa yang kita tidak inginkan, lalu kita merana dengan yang tidak kita inginkan itu hadir dalam diri kita. Karena siapa tahu kalau kita berhasil memberikan artinya apa bagi diri saya, hikmahnya apa bagi diri saya, kita akan sangat menemukan kebahagiaan yang sangat dalam seperti itu. Yang kelima, kita menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan karena hidup adalah cuma satu kali, Bapak Ibu sekalian, dan kita harus bahagia. Karena kapan lagi? Karena hidup cuma satu kali, Bapak Ibu, menunggu kapan? Nggak ada siaran ulang untuk kehidupan kita. Dan sangat berharga sekali waktu kita untuk selalu harus diisi dengan hal-hal yang membuat kebahagiaan kita lebih baik. Dan kebahagiaan kecil juga bisa kita dapatkan. Minimal, kalau dari sisi kesehatan adalah pakai masker. Kenapa? Karena kalau nggak pakai masker, seperti yang Idi bilang, akan menyesal gitu ya, Dok ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan buka tanya jawab, silakan. Ini Boleh sudah ada yang private ke saya nih, Kang Yana. Dari Oke, Ibu boleh, Ain silakan, Nurani.
Karena Oke, ini private, silakan Ibu Ai. harus saya yang baca ya. Dia bilang begini, Bu Ai. Saya sudah beli, Dok. Mungkin maksudnya jam tangan ini ya. Tapi sedang Ya. nggak dipakai. Iya, Bu. Kalau di depan komputer nggak usah dipakai ya, depan handphone. Ya, maksudnya ketika olahraga, pertanyaan saya tadi, siapa yang sudah beli dan olahraganya dipakai gitu. Berarti baru satu nih, Bu Ai, dari sekian banyak orang hadir di sini ya. Terus benar kata Kang Yana, memang jadi termotivasi untuk tetap bergerak katanya. Hehehe. Makasih Bu Yani. Nah, ini yang kepada semua orang bisa Kang Yana yang baca. Oke, ini izin bertanya. Ya, apa sih kunci sederhana dari bahagia bagi sebagian besar orang? Nah, ini dokter Iya. ini apa sih Saya kuncinya, dulu Dok? ya, nanti dilengkapin sama master kita. Iya. Bu, Dokter saya sekarang hari ini lagi berguru ke dokter. halo. Suka merendahkan diri, meninggikan mutu itu. Bu, Oke, silakan. ingat ya, pelangi itu lebih indah di atas kepala orang lain. Padahal di atas kepala Bapak Ibu sudah ada pelangi. Memang nggak kelihatan sama diri sendiri. Orang lain yang harus melihatnya. Jadi intinya kunci bahagia itu bukan sesuatu yang besar-besar. Yang besar itu bisa dihitung dengan sebelah jari, Pak. Sebelah tangan ya. Uang, kalau bikin bahagia uang. Jabatan, kalau bikin bahagia jabatannya. Terus anak, kalau bikin bahagia anaknya. Apalagi kesehatan, kalau bikin bahagia kesehatannya. Ini 5 juga nggak cukup ya, yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil nih yang sering lupa, Bu, Pak. Yang kalau dikumpulin malah jadi banyak. Contoh, di pagi hari, keluar jalan kaki, merasakan hangatnya sinar mentari, segarnya udara pagi. Coba ucapkan dari dalam hati, tapi ikhlas tulus. Alhamdulillah, enak sekali nih matahari, enak sekali nih udara pagi. Itu berbeda ketimbang kita hanya keluar jalan, tapi tidak mengucapkan syukurnya. Maka bahagianya nggak ada. Misal bangun pagi, yang sering sakit kepala, sakit tengkuk di pagi hari. Tiba-tiba bangun satu pagi, sakit tengkuknya nggak terjadi. Coba ucapkan dengan ikhlas, Alhamdulillah, hari ini geningan, nggak sakit tengkuk saya. Lagi habis makan, habis tuh sepiring nasi, enak makannya. Coba ucapkan, harus diucapkan nih Kang Yana ya. Hal seperti ini tuh harus diucapkan, nggak bisa dalam hati. Alhamdulillah masih bisa dibikin makan enak. Bahkan minum segelas air putih pun, kalau kita benar ngerasain gitu, ini air bertambah enak rasanya. Saat kita benar menikmati ya, menikmati itu dengan bersyukur. Nah, kalau kita orang Islam berarti dengan mengucapkan Alhamdulillah. Inilah kunci sederhana dari bahagia. Jadi bahagia itu simple kok. Misal yang senang kucing, ngelihat kucingnya tiba-tiba lagi mandi dengan enaknya gitu ya, jelatin badannya. Ini saya ngomong begini karena Kang Yana istrinya senang kucing. Alhamdulillah. Lagi mandiin. Gitu. Itu bisa membuat bahagia, hal-hal kecil. Terus misalnya dikirim sama teman lewat WA, video-video lucu, ketawa kan? Coba ketawa yang sebentar itu disyukuri. Alhamdulillah, saya masih punya teman yang mengirimkan video lucu sehingga saya bisa ketawa. Itu multiplikasi loh rasa bahagia. Ketika kita menikmati yang kecil-kecil tadi. Nah ini yang sering lupa. Karena bahagia itu sangat sederhana sesungguhnya. Bahkan dengan makan satu potong gorengan bala-bala ya Kang Yana. Ya. Kata dokter Indra nggak boleh makan gorengan terlalu banyak, udah di atas 50. Tapi kan kalau satu nggak apa-apa ya dok ya? Oh iya satu sih nggak apa-apa. Terus dimakan tuh satu. Waduh enak banget nih gorengan. Alhamdulillah. Itu satu gorengan itu mengalahin rasa kenikmatan makan 10 gorengan di atas piring. Asal yang satu itu benar kita nikmati. Dari Kang Yana bisa dilengkapin Kang? Ya, memang bahagia ini karena yang dicarinya adalah apa sih kunci paling sederhana. Jadi kunci yang paling sederhana adalah kalau Bapak Ibu sekalian setuju ya, ini makna yang paling dalam tuh di mana, yaitu betul tadi yang dokter sampaikan adalah dari makna syukur.
Apa sih level pertama dari syukur itu? Level pertama dari syukur itu adalah terima. Lalu berikutnya adalah kasih. Iya. Terima, kasih. Mantap. Orang yang banyak menderita adalah karena dia tidak mau menerima. Tidak mau menerima keadaannya, misalkan dia hari ini nggak punya apa yang diharapkan, tidak dapat, dia nggak nerima. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang menderita, banyak orang yang capek, yaitu seolah-olah menolak terus dalam kehidupannya. Jadi apa yang terjadi? Capek, sehingga bertemu dengan kebahagiaannya. Tidak mau menerima dengan keadaannya, tidak mau menerima apa yang terjadi, karena kehidupan kita itu cuma dua, kita ketemu dengan satu, yaitu apa yang kita inginkan terjadi, dan juga apa yang tidak kita inginkan juga sering terjadi. Kita hanya akan menghadapi dua hal ini saja. Makanya kita perlu ketika kita bertemu dengan yang kita inginkan, ya kita bersyukur. Bagi yang tidak kita inginkan, jangan menolak, kita tetap menerima. Dengan cara apa? Namanya sabar. Kalau itu berbentuk rezeki, maka langkah berikutnya supaya dapat kebahagiaan yang berlimpah, yaitu terima kasih. Jadi sudah dapat nih, terima, kasih lagi kepada orang lain. Tularkan kebahagiaannya. Ya, tebarkan lagi kebahagiaan supaya 2 kali lipat. Karena konsepnya adalah syukur itu paling basic levelnya terima dan kasih. Dan kalau kita terus numpuk terus apa yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita dapatkan, atau rezeki yang kita dapatkan tanpa pernah kita memberikan juga kepada orang lain, itu juga sama, rumah kita akan seperti gudang. Jadi terus numpuk terus seperti itu. Nah, maksudnya sederhananya adalah orang sulit bahagia. Kenapa? Karena banyak yang menolak dalam kehidupannya, tidak menerima keadaan seperti ini, tidak menerima kondisi ekonomi seperti ini, tidak menerima jualannya tidak laku, tidak menerima dagangannya ini diambil orang atau tidak menerima ditipu orang dan sebagainya. Inilah yang membuat dia tidak bahagia. Harusnya terima saja. Kalau yang sesuai dengan keinginan berarti kita bersyukur, yang tidak sesuai dengan keinginan diri kita itu tandanya kita harus bersabar. Dan kalau kita dapat rezeki atau dapat kebaikan, dapat hal yang baik, yaitu setelah terima, kita juga kasih kepada orang lain. Namanya rumusnya adalah terima kasih. Jadi nerima. Kalau kita banyak menolak, itulah yang membuat kita banyak menderita. Misalkan kita menolak terus bahwa ini kondisi ekonomi kok nggak berubah-ubah, nolak terus, tapi nggak sambil menerimanya. Kalau tidak memikirkan solusinya, maka dia akan semakin lama semakin menderita. Jadi kita terima bagian dari rasa syukur kita atau sabar dari diri kita. Karena tugas kita dalam kehidupan ini cuma akan ketemu dengan 2 hal, yaitu yang sesuai yang kita inginkan, yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Kalau yang sesuai, kita bersyukur. Kalau yang tidak sesuai, kita bersabar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, ada lagi dari yang lain, Dok? Ada lagi yang ditambahkan atau pertanyaan lagi? Masih ada? Kita tunggu pertanyaan kalau seandainya ada yang mau bertanya. Ini karena lagi zaman COVID juga, Bapak Ibu. Asal terkait sama pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Kalau nanyanya yang nggak bisa saya jawab, saya nggak akan jawab kan. Silakan Bapak Ibu. Yeah. Mumpung ada Dr. Indra, ini kesempatan yang sangat luar biasa, khususnya untuk bagaimana kesehatan kita supaya lebih baik lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung, bukan menulis, silakan dinyalakan mic-nya. Bisa silakan langsung. Ibu Yunesti. Ya, boleh. Selamat pagi, Dr. Indra. Pagi, Bu. Saya mungkin nanyanya nanya tentang apa sih penyakit kita bisa ya, Dok ya? Boleh, Bu. Ini masalah, ini darah tinggi nih, Dok. Saya kan punya darah tinggi waktu kemarin pas MPP juga kan diperiksa sama dokter kan emang tinggi. Tapi saya tuh sebelumnya tuh nggak pernah untuk rutin minum obat gitu loh. Nah, saya baru rutin itu pas awal-awal tahun ini baru saya rutin.
Terus pas setelah COVID saya berhenti, Dok, karena saya bingung gitu mau ke rumah sakit, saya takut kan untuk kontrol ke dokternya lagi. Tapi saya nggak ngerasain apa-apa gitu, Dok, ininya, nggak ada yang dirasakan. Nah, saya sudah rutin lagi nih, dua bulan ini nih, Dok, udah minum lagi gitu kan. Bagus. Nah, itu kalau minum obat itu emang harus terus atau gimana ya, Dok? Atau kalau misalnya tensinya sudah normal, apa bisa kita berhenti ya, Dok? Saat Sekian, ini Dok. terakhir Ibu mengukur tensi kapan dan berapa, Bu? Tadi pagi itu 117 sama 70. Dengan masa minum obat ya, artinya 117/70 dengan Ibu minum obat. Iya. Minum obat. Nah. Oke, begini Bapak Ibu semua. Hipertensi adalah silent killer. Jadi penyakit yang bisa membunuh perlahan-lahan, killing me softly. Di Indonesia, kegagalan ginjal paling tinggi penyebabnya karena hipertensi. Stroke, banyak penyebabnya hipertensi. Kerusakan jantung, hipertensi. Jadi, karena memang biologisnya secara alamiah ketika Bapak Ibu umurnya bertambah, tekanan darah naik, harus diukur setiap hari. Jadi harus punya tensimeter. Nah, kalau seandainya sudah dokter bilang, Ibu ini harus diminum obatnya setiap hari. Berarti yang mempunyai hak untuk membuat Ibu berhenti minum obat adalah dokter. Jangan Ibu yang berhentikan. Walaupun pas ketika Ibu ukur, tensinya sudah bagus di pagi hari. Ingat loh, itu di pagi hari. Kalau siang hari Ibu beraktivitas, siang hari Ibu agak stres, siang hari dapat berita yang tidak mengenakan di WA dan seterusnya, siapa tahu tensi Ibu akan lebih tinggi dari normal tadi. Dan tensi Ibu, Yunesti, 117/70 dengan obat. Kalau obat kita hentikan, ada loh kemungkinan dia akan tinggi. Jadi selama COVID ini, saran saya, karena memang kita sulit untuk ke dokter dan memang tidak dianjurkan ke dokter kalau hanya kontrol-kontrol saja, Ibu beli ulang aja obatnya ke apotek. Bilang saja sudah diizinkan sama dokternya. Karena memang perintahnya seperti itu dari ID juga. Selama itu obat follow up, tolong sampaikan kepada pasien, silahkan dibeli. Kalau apotek nggak kasih, izinkan apotek menelpon kita, dokter. Nanti kita ngomong sama apoteknya, iya ini pasien rutin saya, silahkan diberikan seperti kopi resep terakhir. Seperti itu. Sampai dengan nanti Ibu bisa berkunjung ke dokter, terus dokter ukur, apakah dokter akan teruskan, apakah dokter akan robah dosisnya, jenisnya, atau akan coba dihentikan. Nanti kita akan follow up setelah Ibu ketemu dokter. Untuk saat ini saya nggak berani bilang untuk berhenti. Jadi tensi Ibu cukup. Ini sih, dikasih 3 bulan sih obatnya, dikasih resepnya untuk diulang 3 bulan sih sekarang. Betul. Nah 3 bulan ini kalau memang belum punya kesempatan untuk ke dokter gara-gara masih COVID, Ibu ulang lagi juga nggak apa-apa. Tapi izin sama dokternya kalau bisa. Makanya saya selalu sarankan, jangan dari saya obatnya waktu kita acara di movie kan. Karena saya nggak bisa follow up Ibu. Coba ke dokter yang ada di perusahaan atau di kota Ibu. Jadi buat follow up gampang. Ibu WA tuh dokternya. Harus loh dokter sekarang ngasih nomor handphonenya. Dok, ini obat saya 3 hari lagi habis. Boleh saya ulang? Mohon petunjuk gitu. Nanti dia bilang, oh ya Bu, begini, ikuti saran dia. Seandainya betul Ibu sudah dianggap bisa lepas obat sama dokternya, bukan nggak mungkin dokter bilang, oke Bu, kita coba ya, mungkin 3 bulan ke depan tidak usah minum obat, tapi Ibu setiap hari periksa tensi ya, gitu. Nah, kalau 3 bulan itu pas Ibu lepas obat, tensinya pelan-pelan naik, dokter akan suruh Ibu minum lagi. Tapi kalau bisa dalam 3 bulan Ibu itu bisa tensinya nggak naik, hanya naik begitu aja gitu ya. Bisa jadi Ibu termasuk pasien hipertensi yang bisa lepas obat. Emang target kita itu, Bu. Tapi gimana Ibu bisa, ini buat yang lain ya, kok bisa hipertensi lepas obat bila sudah menjalani gaya hidup yang tidak bikin tensinya naik lagi gitu. Tapi ada sebagian orang yang sudah, malah sebagian besar orang yang sudah menjalani gaya hidup yang dianjurkan tadi, tapi tensinya masih tetap tinggi. Nah inilah mereka kelompok yang nggak bisa lepas obat sama sekali. Begitu Bu Yunesti. Ya, terima kasih ya dokter ya penjelasannya. Baik, makasih Ibu Yunesti. Sekarang dari Ibu Ida kayaknya mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida. Dokter, mau nanya saya Pak Dokter. Tadi jamnya itu jam apa ya? Mereknya. Saya kebetulan nggak ikut waktu yang acara yang Pak Dokter ini kan. Oh gitu. Ibu nggak usah mereknya yang Ibu cari.
Nggak usah mereknya yang Ibu cari, tapi Ibu beli di toko online aja Bu ya, nggak usah ke mall. Online Lagi aja. COVID. Jam apa namanya, Dok? Iya, pilih Bu pemantau olahraga gitu. Pemantau olahraga. Iya, atau bahasa Inggrisnya fitness Oh. tracker. Nanti Ibu lihat tuh, ingat Bu ya, harga mau ngabobodo. Yang murah-murah Ya. gampang rusak gitu aja. Mungkin kalau Ibu beli yang Iya, murah, gitu. 6 bulan rusak. Kalau Ibu beli agak tengah, setahun setengah. Beli yang mahal bisa tahan 5 tahunan gitu. Oh gitu. Asal nggak nyemplung, asal nggak kepentok, biasanya sih awet. Kalau saya, karena saya senang berenang ya, walaupun sekarang pas COVID kolam renang banyak tutup, saya pilih yang bisa nyemplung ke air. Jadi olahraga saya di air tetap bisa diukur sama jam ini. Nah kalau ini sekalian buat jam-jam harian Bu, jadi ada aplikasi di sini. Kalau Ibu mau beli yang sampai ada aplikasinya, biar bisa sekalian main gadget gitu ya, boleh, mangga. Tapi kalau sekedar untuk mantau olahraga, harganya nggak mahal-mahal. Rata-rata di 200 ribuan ada. Gitu. Oh, iya. 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 Itu aja dokter. Iya, mangga Terima kasih. Ibu. Mereknya bebas, nggak Ya. jualan. Kang Yana mungkin mau jualan. Iya, gampang Bu, cuma di Bukalapak banyak. Bukalapak. Tokopedia banyak. Iya, Saya juga Tokopedia nggak banyak. jualan. Saya juga nggak jualan. Kalau yang saya pakai yang biasa Bu, yang Xiaomi mereknya kalau yang punya saya. Kalau yang Dr. Indah mau itu bagus banget, keren banget Mbak. 7 kali lipat dari yang punya Waduh. saya. Oh. Gak, ini cuma nyamain sama jam aja, kan saya Samsung, jadi mereknya Samsung juga gitu Pak. Iya. Kalau yang Xiaomi murah Bu, 750.000, nggak nyampe sejuta gitu. Ya, di bawah itu juga ada yang 300.000 juga ada, Bu. Banyak Iya. di Bukalapak Bu gitu. Ya, baik. Bapak Ibu yang lainnya yang akan bertanya kepada dokter, ke Dokter Indra. Ya, Ibu Redmi. Silakan bertanya, Bu. Monggo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Iya, Ibu. saya mau tanya. Monggo. Saya ini kan suka renang, tapi tempat renangnya itu kelihatannya Sama dong. dalam kondisi begini, tapi tempatnya memang jarang orang tuh seperti yang di hotel itu kan jarang ada orang renang. Itu apakah boleh kita tuh renang gitu dalam Ya. kondisi begini? Boleh, Bu. Jadi olahraga dalam kondisi COVID harus kita laksanakan, tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan tadi. Kalau di kolam renang, ya kita hanya berenang. Jangan minggir terus ngobrol di kolam renang. Kalau Ibu datang ke hotel tersebut, apalagi kolam renangnya sepi, air itu ada klorinnya. Semua virus juga mati yang di permukaan ya. Jangan diminum tapi airnya ya. Oh gitu ya dokter, sampai kita takut gitu, ragu. Ya, Ibu beneran nyemplung ke kolam, berenang, misalnya mau berapa lama sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan olahraganya. Selesai langsung keluar, bilas, pulang, aman. Iya. Yang nggak aman sementara itu gitu. Betul, yang nggak aman itu kita ke kolam renang, berenangnya cuma 2 menit, ngobrol di pinggir kolamnya 2 jam. Nah itu yang nggak aman. Jadi gitu, bahaya tetap yang physical distancing-nya yang tidak dijalankan jadi bahaya. Terus kalau berenang jangan pakai masker ya, Bu. Nggak ada masalah. Iya, dokter. Ya. Berenang nggak usah pakai masker. Kecuali jalan pagi gitu. Mentang-mentang namanya masker scuba, katanya dipakai berenang, Kang Yana. Lepas saja maskernya di kolam, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai mandi, pakai lagi seperti biasa. Memang itu, tapi kayaknya banyak kaporitnya nggak ada masalah ya dokter. Itu namanya kolam renangnya itu. Ya kan Ibu nggak telan airnya ya? Ketelan-telan sedikit sih nggak masalah. Enggak. Tapi kalau ke kulit tergantung. Ada orang yang alergi sama kaporit yang tinggi, sehingga nggak bisa datang ke tempat tertentu. Karena ada beberapa kolam renang yang memang dia naikin nilai kaporit karena dibilasnya sekali seminggu. Jadi butuh kaporit lebih tinggi. Kalau Ibu alergi, biasanya jadi putih dan kering ya. Atau gatel. Tapi kalau seandainya Ibu nggak alergi, bebas-bebas aja. Pilih kalau alergi ke kolam renang yang kaporitnya lebih rendah. Bagusnya kalau kaporit lebih rendah, biasanya dibilas kolam renangnya lebih dari sekali, bisa 2 kali, 3 kali seminggu. Oh iya, gitu, dokter. Bu. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Ibu. Itu Dok, luar biasa Ibu Redmi. Terima kasih pertanyaannya. Kolam renang itu benar juga ya. Jadi yang masalah itu
dari kolam renangnya ngopinya itu yang bikin Iya, tidak jaga jarak. betul. Ini kan dok, yang di sepedaan itu kan katanya kalau naik sepedaan nggak usah pakai masker karena itu mengganggu pernapasan. Seperti itu. Yang benar yang gimana sih dok? Ya. Apakah tetap harus pakai masker kita naik sepedaan ini? Ya, kalau saya menilainya orang yang sudah bisa beli sepeda lipat yang semahal punya Kang Yana pasti bisa beli masker yang bagus. Jadi sekarang ada masker khusus buat exercise. Oh. Nah, belinya yang itu. Harus tetap pakai masker, Kang. Justru ketika kita sepedahan, apalagi nanjak gitu ya dari kantor movie ke rumah Kang Yana. Iya. Terus ada orang yang di jalan, Kang Yana OTG, kita nggak tahu ya, siapa tahu OTG. Terus yang di jalan menghirup bekas hahau-hahaunya tadi, kena kan dia, kesian. Jadi tetap harus pakai masker, tapi maskernya masker khusus olahraga. Tapi benar loh, walaupun pakai khusus olahraga si maskernya, kuantitas olahraganya dan kualitas olahraganya memang nggak bisa setinggi kalau kita nggak pakai masker. Karena tetap ada halangan. Gitu, Kang. Wow. Ini dok, ini dok tanya, boleh? Pertanyaan dari chat ya, dari Ibu Yuna, dari Teh Yuna, Ibu Yuna apa Teh Yuna ini tuh ya? Teh aja deh biar mudah. Teh aja, Teh Yuna. Kenapa saya kalau pulang kerja bawaannya capek, pengen langsung tidur terus? Apakah saya normal? Mengingat saya frontliner yang bertemu dengan banyak orang. Jadi ini saya menilainya masih muda nih kayaknya. Iya, dari namanya juga masih muda, bahkan cuma beda satu nama, huruf N-nya beda. Ini Yana sama Yuna. Saya Yana. Gitu. Oh, jadi semua yang YNA itu muda gitu? Maunya iya, ya? Gimana nih, Dok? Iya, biasanya kalau kita habis beraktivitas langsung capek, itu karena kurang olahraga biasanya. Jadi nggak usah bingung-bingung dulu. Kalau memang Teh Yuna Rahmadila ini tidak senang olahraga atau kurang olahraganya, itu coba dulu dikoreksi. Kalau setelah rutin berolahraga masih cepat, masih sering capek, mungkin masuknya ke ada penyakitnya namanya ya. Jadi memang suatu penyakit yang lebih cenderung cepat capek. Chronic Fatigue Syndrome, CFS. Kalau setelah olahraga masih muncul, tegaklah diagnosa CFS kita. Harus ke dokter berarti. Tapi kalau setelah olahraga yang teratur, keluhannya banyak hilang ya, kecuali memang kerjaannya capek sekali, wajar ya. Nah, tapi kalau yang sederhana, yang biasa diulangi, kemudian capeknya bisa jauh berkurang setelah rutin berolahraga, berarti masalahnya di kurang olahraga. Begitu, Kang. Begitu. Kalau bisa ditulis lagi di sini, Teh Yuna, pengen tahu pertama usianya berapa, karena kalau masih muda biasanya sih karena kurang olahraga ya. Kemudian apakah betul belum olahraga gitu, biar sekalian bisa dibahas kalau mau nerusin. Nah, silakan Teh Yuna kalau mau dilanjutkan. Ini mumpung ada dokter nanya usia ya, Dok? Iya, sama olahraganya. Sama olahraga. Sudah rutin atau olahraganya kayak sholat Id 2 kali setahun? Iya, Dok. Iya, videonya nggak bisa dihidupin, malu-malu ya. Oh, udah. Masih muda berarti ya? Iya, saya umurnya 25 tahun. Kerjaannya rutinitasnya gitu, terus kan frontliner. Terus saya heran ya, semenjak COVID ini nasabah tuh malah tambah banyak dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi berasa tambah capek gitu. Alhamdulillah atuh. Iya sih. Tapi capeknya makin kerasa. Kata Kang Yana tadi punten saya potong. Syukurin dulu ya yang pertama, terima dulu gitu. Iya, kalau mikirnya gini, orang lain kehilangan pekerjaan, saya kerjaan malah tambah banyak pas COVID. Iya. Heran gitu. Tapi kalau olahraga sih paling olahraga berjemur aja pagi. Bukan olahraga. Paling jalan pagi gitu. Nah, itunya dulu tuh dirutinin ya. 2 kali aja seminggu untuk awal. Jangan juga setiap hari langsung pegel-pegel capek nanti. Rutin dulu. Jangan diporsir dulu misalnya setengah jam dulu.
15 menit dulu mau mulai boleh, makanya pakai jam ini biar tahu batasnya. Ya, jadi kalau udah nyampe denyut nadi olahraga, kita bisa lihat kalau nyampe denyut nadi maksimal, dia langsung getar, jadi nggak boleh terlampaui. Nah, makin sering dan makin rutin kita olahraga, makin fit tubuh kita, sehingga olahraganya bisa lebih lama. Nah, dengan begitu, cobain dulu aja sama Teh Yuna. Kalau memang capeknya jauh berkurang, berarti karena memang kurang gerak badannya. Berarti harus olahraga ya, Iya. rutin. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih, Teh Yuna. Baik, silakan peserta yang lainnya. Kita mumpung masih ada waktu beberapa menit ke depan, dipersilakan. Nah, ini Dok, tentang batas stres itu yang dibolehkan tuh seperti apa sih? Batas apa, Kang? Terputus? Batas stres. Oh, batas stres yang dibolehkan tuh sampai mana gitu, Dok? Apakah sampai hulang-hulang begitu kan? Jadi Gini, apa? Kalau kita bicara soal stres ya, ini dibahas di buku saya. Itu sangat subjektif sekali ya. Stres itu sama seperti rasa nyeri. Misal nih, saya analogikan. Ada tentara pengen cabut gigi. Terus giginya lagi bengkak. Tapi setelah dites sama dokternya, dia tahan sakitnya. Sakit nggak, Pak? Nggak. Dicabut sama dokternya. Nah, ada lagi Rizka misalnya, yang dicubit sedikit nangis misalnya. Pas ke dokter gigi, walaupun bengkaknya sedikit, diperiksa sama dokter giginya, sakit-sakit dong, nggak jadi dicabut sama dokternya. Begitu juga lah stres. Jadi sangat subjektif. Tapi begini, sama seperti rasa sakit. Makin sering kita kena pencetus stresor-stresor tadi, makin tinggi juga threshold kita untuk bisa menangani stresnya. Segini sih kecil. Gue pernah ngalamin yang lebih parah gitu. Jadi nggak pernah ada batasannya, Kang Yana. Tapi kalau kita di medis, betul, benar, tetap ada batasannya. Stres batasannya di medis, selama stres itu tidak bikin sakit. Nah, kalau Anda stres, sakit kepala. Kalau Anda stres, mules. Kalau Anda stres, demam. Ada loh orang stres demam ya. Stres muntah gitu ya. Dan lain-lain, berarti stresnya sudah berlebih. Apa yang membuat berlebih? Namanya kortisol. Selama stres itu masih hormon adrenalin yang keluar, biasanya nggak bikin masalah di kesehatan kita. Ketika stresor terus berlangsung, jadi stresnya manjangin, berganti tuh yang keluar kortisol. Nah, hormon stres kortisol ini yang bikin badan kita jadi sakit. Tensi tinggi, malah bisa merusak pencernaan, merusak sistem pembuangan air kecil, merusak sistem saraf, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi batasannya apabila Anda sudah merasa ada keluhan akibat adanya stresor, berarti stresnya berlebihan. Boleh jadi di orang lain belum loh, karena tadi sangat subjektif sekali. Gitu, Kang. Terima kasih, Dok. Jadi kalau membuat sakit, berarti dia stresnya udah lumayan nih. Kalau Kang Yana ngasih waktu saya lebih dari 2 jam di kelas, ada satu tuh pernah kita ngisi di mana yang saya dapat 2,5 jam. Itu sampai saya buka assessment untuk melihat stres. Ada 20 pertanyaan yang dijawab sama peserta, merupakan tanda di fisiknya bahwa dia stres. Sampai, oh iya berarti saya stres ya, saya nggak tahu selama ini ya gitu. Tapi kalau Kang Yana ngasih saya waktu di kelas cuma 90 menit, nggak akan keluar assessment itu. Nanti dikasih yang 2 hari, Dok. 2 hari. Yang keluarnya stres terus. Enggak. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa karena kembali kesehatan ini, tubuh kita ini sangat penting karena dia adalah teman sejati dalam kehidupan kita. Dia mau diajak kemana-mana, diajak berenang, mau diajak bawa mobil, mau diajak bawa motor, mau begitu. Namun kadang kita baru ingat kalau kita punya lutut ketika lutut itu sakit. Kita baru ingat kalau punya tangan, kalau tangan itu lagi sakit. Kita baru ingat kalau tubuh itu sehat ketika tadi malam
demam begitu. Nah, jadi inilah pentingnya kita untuk mengurus, menyadari tentang kesehatan dalam diri kita atau tubuh kita, supaya kita bisa menikmati kehidupan kita ini ke depan, karena kehidupan ini adalah penuh dengan perjalanan ke depannya, baik dalam pekerjaan, di dalam keseharian kita, dan itu modal dasarnya adalah tubuh dari diri kita. Nah, kembali ke nomor 1 nih dari 5 poin ini, Dok. Ya. Kalau dia yang sehat nih kan, saya sering juga, Dok, nyoba-nyoba, misalkan ya, kadang makan itu nggak pakai nasi, terus 3 hari, 4 hari kuat, Dok, tapi kan ke 5 hari lumayan juga kalau makan nggak pakai nasi. Sebenarnya yang benar itu makan tuh nggak pakai nasi atau dibolehkan nggak pakai nasi? Itu tuh saya masih cari-cari literatur yang benarnya, yang tepatnya seperti apa. Di sisi kesehatan, kalau kita makan nggak pakai nasi, apa sih resikonya, Dok? Begitu. Kalau Bapak mengambil literaturnya dari yang ditulis sama ahli gizi, tidak akan ditemukan tuh memantang nasi. Nah, jadi kita itu untuk sehat, rumusnya sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi gizi seimbang. Wow. Gizi seimbang itu harus ada semuanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih banyak orang yang musuhin nasi? Saya pernah lihat orang musuhin nasi, tapi dia makan tanpa nasi ya. Di sebelahnya ada segelas besar boba. Konsepnya salah dia. Dia musuhin nasi, tapi minum air manis yang sangat banyak, berkalori tinggi. 1 gelas boba itu kalorinya bisa 2 kali sepiring nasi. Jadi bukan nasinya yang kita batasi, tapi total asupan kalori harian kita yang kita harus takar. Jadi jangan dipantang nasinya. Masih orang Indonesia kan? Masih orang Sunda kene? Nggak makan nasi. Tidak bahagia hidupnya. Dacan ketemu sangu mah, can tuang. Can. Tetap ukurannya. Nah, ini karbohidrat. Karbohidrat loh, bukan nasi ya. Kentang, roti, mie, karbohidrat. Bahkan gula pun karbohidrat. Jadi kalau pengen minumnya segelas boba atau pakai es teh manis, kan manis itu karbohidrat. Ini dikurangin karbohidrat. Terus proteinnya segini. Nih, tebalnya segini. Luasnya segini. Ingat, semua protein. Tahu, tempe, kacang, dia protein. Orang Sunda kan sayurnya sayur kacang, cenah sayur tahu, sayur tempe. Nah, itu mah proteinnya. Iya. Sayurnya segini. Ini makronutrien. Yang mikronutriennya diambil dari buah-buahan lagi tadi. Plus segala unsur dari asupan susu ya. Kalsium, magnesium yang tinggi. Kalau tidak dikonsumsi dari sana, minum suplemen. Jadi nggak boleh ada yang dipantangin, Kang. Kecuali dibatasin bila, misal, ini kolesterolnya sudah tinggi ya Pak, kata dokternya. Berarti yang ini, yang itu dibatasi atau tidak boleh. Ini asam uratnya sudah tinggi ya Bu, berarti yang ini tidak boleh, yang ini dibatasi. Tapi selama angka labnya masih bagus, jangan dipantang, nikmati hidup yang cuma sekali. Udah hidup sekali mantang nasi. Kasihan, nggak bahagia hidupnya. Kadang di grup main terima aja, nggak makan nasi katanya begitu ya. Saya terima aja gitu ya Dok ya. Iya. Emang sih akan cepat turunnya kalau nggak makan nasi, asal nggak makan yang manis juga ya. Tapi kalau nggak makan nasi yang manisnya dimakan, boro-boro turun, berat badan malah naik. Biasanya kita lupa karena nggak mengenyangkan, akhirnya kalorinya lebih tinggi. Siap Dok, terima kasih banyak nih informasinya Dok. Iya. Dan saya mengucapkan terima kasih dokter. Saya mau nutup Kang Yana, boleh? Yap, baik, terima kasih Dok. Silakan dokter menyampaikan penutupannya. Iya, jadi Bapak Ibu semua, apa yang kita sampaikan hari ini insya Allah bermanfaat. Saya hanya mau menutup dengan sebuah quote. Sehat itu bukanlah tujuan, tapi suatu cara hidup. Karena kekayaan utama Anda adalah kesehatan Anda. Sehingga membuat Anda bahagia. Gitu, Kang. Singkat saja nutupnya. Luar biasa. Terima kasih, dokter. Ini luar biasa pertemuan kita hari ini. Bahagia dulu atau sehat dulu, dua-duanya kita bisa memilihnya.
Dan dua-duanya adalah sangat penting bagi diri kita karena itu adalah modal yang sangat luar biasa untuk kita ke depan. Jangan lupa untuk setiap hari bergerak dan olahraga dan kendalikan dari pikiran-pikiran yang tidak perlu yang membuat diri kita semakin jauh dari kebahagiaan diri kita. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan minggu depan, oh iya kebetulan Bapak Ibu, di minggu depan saya akan menyampaikan khusus tentang ilmu grafologi, yaitu tentang bagaimana analisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk kita supaya tahu karakteristik seseorang cuma lewat tulisan tangan saja. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah untuk melihat karakteristik seseorang, suami, istri, anak, atau siapapun kalau Bapak Ibu akan merekrut karyawan. Dan juga yang paling terpenting adalah supaya diri kita tidak mudah untuk ditipu orang, dibohongi orang, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang mau ikutan, silakan daftar. Dan sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita semakin hari semakin sehat dan semakin hari semakin bermanfaat untuk sisa dalam kehidupan diri kita. Dan semoga ini adalah pertemuan juga yang bermanfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia yang terbaik untuk kehidupan diri kita, kesehatan diri kita. Salam untuk keluarga. Jangan lupa hidup sehat dan hidup bahagia. Terima kasih dari kami, dari MUFI untuk kebersamaan kita hari ini. Senang sekali Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita terus bisa mengagendakan ini untuk sebulan sekali bertemu dengan para pensiunan dan juga para alumni di pelatihan apapun bersama kita dengan MUFI. Terima kasih sekali lagi kepada guru kita untuk hari ini, Dr. Indra. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Yana, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Dokter Indra, Kang Yana, terima kasih untuk ilmunya dan sharingnya hari ini sangat bermanfaat. Sama-sama Ibu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.